Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putria Zahra dengan NPM 25170510334 dari Program Studi Ilmu Komputer kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal kuis 1 yang sudah saya buat, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer mengenai memori. Saya membuat soal ini dari buku yang berjudul Computer Organization and Architecture dengan nama penulis William Stallings. Halaman yang saya ambil untuk chapter 4, Cache Memory, itu halaman 152 sampai 154, dan untuk chapter 5 itu Internal Memory, halaman 190 sampai 198, dan yang terakhir External Memory, chapter 6, itu saya ambil di halaman 236 sampai 240. Terdapat 3 soal di dalam kuis 1 ini. Yang pertama, mengenai cache memory. Apa tujuan utama dari penggunaan cache memory dalam sistem komputer? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sifat volatile pada memori seperti RAM? Yang ketiga, manakah pernyataan berikut yang merupakan keuntungan utama SSD dibandingkan HDD? Kita akan mulai bahas dari soal yang pertama. Apa tujuan utama dari penggunaan cache memory dalam sistem komputer? Sebelum kita masuk ke pembahasan khusus mengenai apa itu cache memory, internal memory, dan external memory, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu memori. Jadi, memori adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi dalam format biner 0 dan 1 sehingga dapat diakses oleh prosesor saat dibutuhkan. Apa itu cache memory? Cache memory adalah unit memori yang dirancang untuk menjadi jembatan antara memori utama, main memory, yang relatif lambat, dan prosesor, CPU, yang sangat cepat. Tujuan utama dari penggunaan cache memory ini untuk menjembatani kesenjangan performa antara prosesor CPU yang sangat cepat dengan memori utama RAM yang relatif lambat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk jawaban dari nomor 1 ini adalah yang B, karena dia menggabungkan kecepatan akses memori yang tinggi dengan kapasitas memori yang besar namun lebih lambat, sesuai dengan penjelasan di PPT tersebut. Lalu untuk nomor 2, apa yang dimaksud dengan sifat volatile pada memori seperti RAM? Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari soal nomor 2. Perlu diketahui apa itu internal memory. Jadi internal memory atau sering disebut sebagai main memory atau memori utama adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU. Fungsi utamanya, internal memory ini sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan atau dibutuhkan oleh prosesor dalam waktu dekat. Teknologi yang digunakan pada memori internal itu umumnya teknologi semikonduktor. Terus komponen utamanya, yang pertama ada RAM, Random Access Memory, yang RAM ini dibagi jadi 2 juga, ada DRAM, Dynamic RAM, ini menggunakan kapasitor, sifatnya volatile, data hilang jika listrik mati dan memerlukan refresh berkala, biasanya digunakan sebagai memori utama. Terus juga ada SRAM, Static RAM, menggunakan konfigurasi flip-flop, lebih cepat, lebih mahal, dan tidak memerlukan refresh, biasanya digunakan untuk cache memory. Terus juga ada ROM, Read Only Memory, bersifatnya non-volatile, datanya itu tetap tersimpan meski listriknya itu mati. Terus digunakan untuk menyimpan informasi yang tidak boleh berubah, seperti sistem program dasar atau library fungsi tertentu. Termasuk di dalamnya varian seperti PROM, EEPROM, EEPROM, dan flash memory. Dari soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C, data akan hilang jika catu daya atau listrik diputus. Karena tadi dalam penjelasan, sifat volatile itu sifat volatile itu artinya dia akan terputus ketika datanya itu akan hilang ketika listriknya diputus. Sedangkan non-volatile tadi, dia itu tidak akan hilang ketika listriknya diputus. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan keuntungan utama SSD dibanding HDD? A. Kapasitas penyimpanan SSD jauh lebih besar dibandingkan HDD untuk harga yang sama. B. SSD memiliki cost per byte yang lebih murah. C. SSD memiliki durabilitas lebih tinggi terhadap guncangan fisik dan kecepatan akses yang jauh lebih cepat. Terus yang D. SSD tidak memerlukan memori cache sama sekali. Mari kita masuk ke penjelasan mengenai external memory.
External memory atau sering disebut sebagai memori sekunder atau penyimpanan sekunder adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang, bahkan setelah komputer dimatikan. Dia sifatnya non-volatile. Terdapat dua jenis perangkat memori eksternal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data jangka panjang non-volatile, yaitu yang pertama, hard disk drive. Dia menggunakan piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi. Sebuah lengan mekanis bergerak di atas piringan tersebut untuk membaca atau menulis data, mirip seperti cara kerja pemutar piringan hitam. Karena menggunakan komponen yang bergerak, jadi HDD ini lebih rentan terhadap kerusakan fisik. Jika terjatuh atau terguncang, kecepatan aksesnya pun terbatas. Sangat ekonomis untuk kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Sedangkan SSD ini adalah teknologi penyimpanan modern yang tidak memiliki bagian bergerak sama sekali. Cara kerjanya menggunakan flash memory, data disimpan secara elektrik dalam sel-sel memori semikonduktor. Nah, karena dia tidak ada bagian yang bergerak, maka dia dapat mengakses data secara instan tanpa perlu menunggu piringan berputar ke posisi yang tepat. Dia juga sangat tahan terhadap guncangan dan benturan fisik, lebih hemat daya dan bekerja lebih senyap. Biasanya lebih mahal dibandingkan HDD. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa SSD itu memiliki durabilitas lebih tinggi terhadap guncangan fisik dan kecepatan yang jauh lebih cepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.